Rasulullah SAW bersabda, masjid adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, Allah berikan kepadanya istirahat, Allah akan berikan angin yang sejuk, Allah akan berikan rahmat, dan akan diberikan kemampuan untuk menyeberangi sirat menuju keridhaan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian eskatologi kita tentang masalah sirat, jembatan yang membentang di atas neraka, untuk menentukan apakah kemudian kita melewati sirat sampai kemudian bisa masuk surga, atau kemudian pada saat perjalanan ada kendala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum saya melanjutkan kajian sirat ini, saya ingin menyampaikan yang tersisa dari mizan kemarin, bahwa kalau Ibnu Mas'ud itu menjelaskan bahwa orang yang sudah pahalanya itu imbang, sama antara kebaikan dan kejelekannya itu, maka sesungguhnya dia butuh pada satu saja, butuh pada satu kebaikan untuk kemudian dia bisa lolos, bisa masuk surga itu. Tetapi kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu memberikan penjelasan, dan itu merupakan muhasabah buat kita, untuk kita jadikan evaluasi buat kita apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud itu. Beliau menyatakan begini, sebenarnya kalau antara kebaikan dan keburukan itu seimbang, ahlul a'raf itu yang kemarin dijelaskan, maka itu sebenarnya masuk dalam kondisi orang yang celaka sebenarnya. Jadi kalau kita bermuhasabah, kata Ibnu Mas'ud itu, orang yang imbang antara kebaikan dan kejelekannya itu sebenarnya orang yang celaka. Kenapa? Kalau kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman Rahimnya, dengan kedermawanan Allah memberikan pahala itu, maka berarti orang yang pahala dan dosanya itu sama, atau timbangan kebaikan dan keburukannya itu sama, sebenarnya kalau melihat kedermawanan Allah, maka sesungguhnya dia celaka. Kenapa? Karena di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah itu, Allah maha sayang kepada hambanya, sehingga setiap melakukan amal-amal kebaikan itu selalu dilipat gandakan. Namun apabila berbuat keburukan atau kejelekan, itu kemudian cuma satu. Lah kok masih kebaikannya kalah atau masih imbang dengan keburukannya, maka sesungguhnya keburukan seorang hamba ini sebenarnya jauh lebih banyak dari kebaikan yang dia lakukan. Hitung-hitungannya seperti itu. Nah, contoh misalnya di dalam hadis itu, hadis qudsi itu disebutkan, qala innallaha katabal hasanat was sayyiat summa bayyana dzalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu indahu asra hasanat
ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin katsira. Nah, itu contohnya. Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Kemudian dijelaskan di situ, siapa orang yang punya keinginan untuk berbuat baik tetapi dia kemudian tidak sampai melakukan kebaikan itu, maka Allah sudah mencatat kebaikan yang sempurna buat orang itu. Jadi dia sampai berniat saja tapi kemudian tidak sampai dilakukan, itu sudah dicatat sebagai kebaikan yang sempurna. Coba bayangkan itu. Lalu kalau kemudian orang ini melakukan apa yang diniatkan, melakukan apa yang dia niatkan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat kebaikan yang dia lakukan, bahkan kemudian bisa sampai 70, 700, bahkan lebih dari itu. Jadi kalau kebaikan-kebaikan yang dilakukan seorang hamba itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya ini, wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Namun ada apabila seorang itu berniat untuk melakukan kejelekan, keburukan, kok dia tidak jadi melakukan keburukan itu, dia tidak jadi melakukan kejelekan itu, maka dicatat sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu sayyi'atan wahidah. Namun apabila dia melaksanakan kejelekan yang dia niatkan, maka dicatat satu. Dicatat satu saja oleh Allah kejelekan yang dilakukan. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kalau sampai amal kebaikan dan kejelekan itu kok sama, kok seimbang, menjadi ahlul a'raf yang kemarin dijelaskan, itu berarti sebenarnya orang ini celaka, karena sesungguhnya pasti dia kejelekan-kejelekannya, keburukan-keburukannya jauh lebih besar dari kebaikan yang dia lakukan. Karena berdasarkan pelipat gandaan itu sebenarnya sudah dilipat gandakan. Bahkan keburukan itu dicatat cuma satu saja. Itu pun kalau dilakukan. Kalau tidak jadi dilakukan malah justru dapat pahala. Itu buat perenungan kita, muhasabah kita. Kalau berdasarkan hadis ini, Bapak dan Ibu sekalian, menarik ternyata bahwa orang yang punya ham itu bersitan hati, punya keinginan, itu sudah dihisap oleh Allah. Ada perbedaan, memang ulama menyatakan bahwa hati itu dihisap itu di posisi mana. Kalau berdasarkan hadis ini, bahwa menurut madhab Al-Qadhi Abu Bakar bin At-Tayyib itu bersitan hati yang sudah merupakan tekad, sudah direncanakan, sudah siap semuanya, dan sudah pada titik azam, dia sudah berkeinginan untuk melakukan, maka itu sudah dihisap, nanti akan diperhitungkan. Tetapi ada ulama yang menyatakan bahwa selama masih dalam bersitan itu tidak dihisap. Mari kita perhatikan beberapa ayat Al-Quran. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 yang biasa sering kita sudah dengar, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti orang-orang yang kemudian tidak tahu ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, dan fuad kamu itu akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Baqarah 284, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Apa-apa yang ada di dalam hati kamu, baik itu ditampakkan maupun
disembunyikan, maka Allah akan menghisapnya. Ini ayat ini sempat kemudian membuat para sahabat merasa berat ya dengan hati ini. Ya, kalau kemudian hati itu akan masuk dihisap, maka ulama itu membagi 5 tingkatan tentang hati itu. Yang pertama itu hajis. Hajis itu adalah bersitan hati. Jadi kalau cuma bersitan hati itu tidak dihisap. Tiba-tiba kita punya keinginan jelek, set gitu. Itu namanya hajis, tidak dihisap. Kemudian tingkatan yang kedua adalah khatir. Khatir itu, khatar itu adalah terlintas dalam hati, sempat tersembunyi dalam hati, sempat menetap dalam hati. Itu khatar. Dan itu pun tidak dihisap oleh Allah. Kalau masih tingkatan yang kedua ini. Kemudian yang ketiga adalah hadisun nafsin. Bisikan-bisikan yang sering muncul bisikan-bisikan itu untuk berbuat yang tidak baik itu juga belum dihisap. Nah, pada tingkatan keempat dan kelima inilah perbedaannya. Yang keempat itu adalah ham. Ham itu adalah kehendak atau keinginan untuk melakukan sesuatu dan sudah mulai berpikir caranya gimana. Maka dalam hadis tadi disebutkan hamma wa in hamma faman hamma. Siapa orang yang sudah berkeinginan, berkehendak, lalu sudah merencanakan caranya gimana, itu yang akan dihisap. Apalagi pada posisi yang kelima, yaitu azam. Azam itu sudah bertekad untuk melakukan apa yang dia kehendaki atau dia inginkan, dan ini yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang berat untuk masalah hati ini. Oleh karena itu teruslah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hatinya juga ditetapkan dalam kondisi ketaatan kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu terus dibaca supaya hati kita yang bolak-balik ini tetap berada di dalam ketaatan kepada Allah. Juga disebutkan bahwa berkaitan dengan dosa atau keinginan untuk melakukan kesalahan atau keburukan itu, ada orang yang menjauhkan untuk tidak melakukan dosa dan kesalahan itu bukan karena Allah. Ada orang yang melakukan, tidak jadi melakukan kejahatan, keburukan atau kejelekan itu, dia tidak jadi melakukan bukan karena Allah, tapi karena malu sama manusia atau sungkan sama manusia atau tidak ada kesempatan, padahal dia sudah punya azam, itu pun akan dihisap oleh Allah. Jadi kalau tadi di dalam hadis qudsi disebutkan siapa yang punya keinginan berbuat jelek tidak jadi dilakukan, maka dia akan dicatat sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Tapi ada orang yang tidak jadi melakukan kejahatan atau tidak jadi melakukan keburukan atau kesalahan itu bukan karena Allah, tapi karena malu sama orang, tidak jadi melakukan kejahatan karena tidak punya kesempatan, dan itu bukan merupakan kebaikan. Padahal kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghapus amal-amal kejelekan yang kita lakukan dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu menghapus dengan sendirinya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dengan catatan bahwa dosa dan kesalahan-kesalahan itu adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Disebutkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu fakaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jadi selama kamu mau meninggalkan dosa-dosa besar itu, maka kesalahan-kesalahan kecil Allah akan hapuskan. Jadi sebenarnya kata Ibnu Mas'ud, sekali lagi, kalau orang yang sampai amalannya imbang itu sebenarnya itu celaka orang itu, karena jelas-jelas kedermawanan Allah
yang memberikan banyak pelipat gandaan pahala terhadap amal-amal yang dilakukan seorang hamba, itu memungkinkan dia lebih banyak. Jadi kalau sampai imbang, itu berarti sebenarnya kejahatan, kejelekan, keburukan yang dia lakukan sebenarnya masih jauh lebih banyak. Itulah kenapa kemudian Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa orang yang ahlul a'raf itu sebenarnya adalah orang yang celaka. Orang yang celaka. Karena dia tidak memanfaatkan kemurahan Allah, lalu kemudian ternyata keburukan yang dia lakukan jauh lebih banyak dari kejelekannya. Itu sebenarnya seperti itu. Ini buat muhasabah pada kita. Selanjutnya setelah mizan itu adalah hisab. Setelah mizan, maaf, adalah melewati sirat atau melewati jembatan. Inilah saat-saat yang mendebarkan juga, saat-saat puncak kemudian ada kecemasan dan ketakutan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Anas bin Malik bertanya, beri aku syafaat ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah menyatakan, iya, akan aku beri kamu. Di mana aku temui engkau ya Rasulullah untuk dapat syafaat itu? Maka lalu kemudian Rasulullah menjawab, temui aku nanti di mizan. Mizan itu yang kemarin dibahas, penimbangan amal itu. Lalu kemudian kalau tidak ketemu aku di situ, maka ada di sirat pada saat melewati jembatan, atau kemudian di haud, di telaganya Rasulullah. Nanti kita bahas itu. Jadi inilah puncak. Kemudian setelah kemudian mizan itu adalah kita akan melewati sirat atau jembatan yang terbentang di atas neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya ingin bacakan Quran surat Maryam ayat 71 sampai 72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajjil ladzina taqaw wa nadarud dhalimina fiha jisiya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah satu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, ayat ini oleh para ulama tafsir kemudian paling tidak ada 4 penafsiran tentang wariduha, masuk, melewati atau mendatangi neraka. Jadi di dalam ayat ini disebutkan tidak ada seorang manusia pun yang tidak masuk, tidak melewati, tidak mendatangi neraka. Apa makna wariduha, masuk, melewati atau mendatangi neraka itu? Pertama, ulama tafsir menyatakan bahwa neraka memang akan dilihatkan pada semua manusia. Jadi neraka memang akan dilihatkan kepada semua manusia. Yang kedua, ada ulama tafsir menyatakan bahwa neraka memang akan dimasuki oleh setiap manusia. Tetapi nanti Allah akan selamatkan orang-orang yang bertakwa itu. Hikmah dibalik masuknya ke dalam neraka itu, bagi orang-orang yang beriman itu akan merasa beruntung sekali. Dan kepada orang-orang yang kemudian di dalam neraka itu kemudian melihat yang tidak terselamatkan, itu akan menjadi penyesalan yang luar biasa. Nah, yang ketiga ini pendapat yang paling rajih, paling kuat, yang ada kaitannya dengan yang akan kita bahas kali ini, bahwa neraka itu memang akan dilewati oleh seluruh manusia karena kita berada di atas jembatan atau sirat itu. Jadi semuanya memang akan melewati sirat itu. Jadi melewati neraka itu. Inilah pendapat yang paling rajih tentang bahwa semua manusia akan masuk, melewati atau mendatangi neraka. Jadi maknanya karena memang semua manusia
Siapapun dia, orang muslim, orang kafir, orang mukmin, orang bertakwa, orang yang tidak baik, orang maksiat, semua akan melewati. Semua akan melewati neraka melalui sirat ini. Itulah makna yang paling kuat. Walaupun ada juga ulama tafsir mengatakan bahwa ayat ini, bahwa tidak ada seorang pun yang tidak masuk neraka, itu maknanya adalah sebenarnya adalah sebuah metafor, sebuah majas, kias, gambaran bahwa sebenarnya manusia itu tidak pantas masuk surga. Pantasnya itu masuk neraka. Cuma karena Allah memberikan rahmat dan ampunan, lalu kemudian dia bisa lolos ke surga. Sehingga kemudian layaknya, pantasnya sebenarnya masuk neraka semuanya. Itu ada ulama yang menyatakan seperti itu. Nah, kita akan bahas tentang sirat ini. Jadi pendapat yang paling roji, paling kuat tentang semua manusia akan masuk, melewati, mendatangi neraka itu adalah maknanya memang akan melewati neraka siapapun dia. Kita ingin sampaikan dulu beberapa asar bagaimana orang-orang soleh, orang-orang beriman itu ketika punya pengaruh terhadap dirinya ayat-ayat Al-Quran itu. Ada seorang yang bernama Abu Rawahah itu. Abu Rawahah itu suatu saat tiba-tiba nangis itu. Tiba-tiba meletakkan kepalanya di atas batu. Nah, lalu kemudian dia menangis. Lalu istrinya ikut ikut menangis. Ketika ditanya, selesai kemudian ditanya, "Kenapa kamu menangis?" Istrinya itu ditanya, "Kenapa kamu menangis?" "Ya, melihat engkau suamiku menangis, aku juga ikut menangis," gitu. Itu orang-orang dulu. Terus ditanya, "Kenapa menangis?" "Aku ingat betul tentang ayat wa im minkum illa wariduha itu. Tidak ada di antara kalian yang tidak akan masuk neraka. Aku mikirkan ayat itu. Aku dengar ayat itu. Tetapi Allah tidak memberikan jaminan kepadaku untuk bisa lolos dari neraka itu. Sehingga aku kemudian menangis." Itu orang-orang soleh dulu, orang-orang tabi'in. Itu banyak yang seperti itu. Nggak tahu Bapak mungkin pernah nangis enggak? Pernah nangis, tapi nangisnya yang lain itu. Apalagi ibu, nangisnya yang lain. Nah, ada juga Abu Maysarah itu sampai menyatakan begini, "Andaikan ibuku tidak melahirkan aku dengan seperti ini, maka aku tidak akan berpikir yang begitu sangat keras tentang ayat ini." Allah Subhanahu wa taala sudah mengabari bahwa semua akan mendatangi masuk neraka. Itu ketakutan yang luar biasa. Andaikan tidak dilahirkan saja gitu, sampai seperti itu. Ya. Kita sudah diberitahu oleh Allah bahwa kita akan masuk neraka yang dahsyat itu, tetapi tidak ada kalimat yang mengatakan kita akan selamat. Itu yang membuat kemudian dia mengatakan andaikan tidak dilahirkan. Ada juga orang yang kemudian bilang nanti dihisab itu semua akan dikisos, kambing dengan kambing, ayam dengan ayam, ya pokoknya semuanya akan dihisab. Suruh balas, selesaikan urusannya, suruh balas. Yang merasa didolimi itu hewan. Tapi setelah itu memang jadi sudah tidak jadi apa-apa, tidak ada surga dan neraka. Sedangkan manusia suruh selesaikan urusannya, lalu kemudian ada surga dan neraka, kekekalan itu. Kalau yang binatang, yang lain-lain itu memang akan dihisab juga. Yang nanduk, hewan yang lain yang tidak punya tanduk, ditanduk itu sakit, itu suruh balas. Tapi urusannya setelah itu selesai. Beda dengan kita, manusia ini, setelah kemudian kita dihisab itu nanti ada surga dan neraka yang itu kekekalan. Dan itulah yang kemudian membuat Abu Maysarah ini berpikir, andaikan dulu aku tidak dilahirkan model seperti ini. Nah, itu diantara yang bisa saya sampaikan tentang wa in minkum illa wariduha. Bisalah kita berpikir bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang selamat dari neraka itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa itu sirat? Memang ulama berbeda pendapat tentang sirat itu. Jadi jembatan yang dibentangkan di atas neraka itu berdasarkan beberapa hadis Rasulullah SAW itu paling tidak ada beberapa sifat yang bisa kita
ketahui. Pertama, berdasarkan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri itu, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan sirat itu lebih tipis dari sehelai rambut dan lebih tajam dari setajam pedang. Jembatan kecil, licin, menggelincirkan, di situ terdapat banyak pengait dan duri. Ada hadis Rasulullah SAW, saya bacakan, summa yudrabul jisru ala jahannam wa tahillus safa'ah wa yaqulun Allahumma sallim sallim. Qila ya Rasulullah wa mal jisru? Qala dahdun mazillatun fihi khatatifu wa kalalib wa hasakun takuna binajdin fiha suwaikatun yuqalu laha as-sa'dan. Rasulullah SAW itu menjelaskan begini, setelah itu jembatan itu dipasang dan syafaat berlaku, mereka berdoa, ya Allah selamatkan, selamatkan. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa itu jembatan itu? Beliau menjawab, jembatan yang licin, menggelincirkan, di sana terdapat banyak pengait dan duri. Di Najd ada duri yang bernama Sa'dan. Rasulullah memberikan gambaran seperti itu. Jadi sangat kecil, bahkan itu lebih halus dari rambut dan kemudian lebih tajam dari pedang. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, berpendapat sebagian ulama itu tentang sirat itu, sirat itu adalah jalan yang luas yang nanti akan dilalui oleh seluruh manusia. Kenapa? Karena sirat itu sendiri adalah, Rasulullah memberikan gambaran, sirat itu kan licin, menggelincirkan. Itu artinya bahwa itu sifat jalan yang luas. Tidak mungkin licin menggelincirkan itu kalau tipis gitu, kalau kecil. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Bahkan pendapat yang ketiga itu orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij itu menyatakan bahwa sirat itu hanya sebuah maknanya bukan seperti itu, tapi sirat itu adalah jalan saja, jalan yang bisa mengantar seorang ke neraka atau jalan yang bisa mengantar seseorang kepada surga. Jadi bukan diartikan seperti itu. Ya, sirat itu ya jalan aja. Nah, itu didasarkan kepada ayat Al-Quran, surat Muhammad ayat 5 misalnya, sayahdihim wa yuslihu balahum. Itu disebutkan di situ. Kemudian juga di dalam Quran surat As-Saffat ayat 23, fahduhum ila siratil jahim. Jadi ya, yang satunya berbicara tentang jalan ke surga, yang kedua berbicara tentang jalan ke neraka. Jadi sirat itu hanya gambaran saja, gambaran bahwa itu mengantar ke surga atau ke neraka. Itu beberapa pendapat ulama tentang sirat itu. Nah, di dalam hadis-hadis Rasulullah disebutkan siapa orang yang pertama kali melintasi sirat itu. Rasulullah SAW menyatakan bahwa yang melintasi pertama kali sirat itu adalah baginda Rasulullah SAW beserta umatnya. Jadi yang pertama kali melewati sirat itu adalah Nabi Muhammad, diikuti oleh umatnya. Sampai Nabi Muhammad kemudian di ujung itu, lalu kemudian beliau mendoakan kita, ya Rob, salim, salim, salim. Inilah luar biasanya Rasulullah SAW. Sampai setiap umatnya Nabi Muhammad lewat di sirat itu didoakan oleh Rasulullah SAW, ya Allah selamatkan, selamatkan. Maka kalau kita tidak sampai bersalawat kepada Rasulullah, banyak bersalawat kepada Rasulullah itu, belajar tentang kehidupan Rasulullah, itu keterlaluan. Harus kita perbanyak. Jadi misalnya berdasarkan hadis, terutama di hari Jumat, banyak bersalawat kepada Rasulullah. Yang kita ingat itu seperti itu. Rasulullah begitu sangat luar biasa perhatiannya kepada kita. Sampai kemudian di akhirat pun beliau memikirkan kita. Doa-doa beliau yang mustajabah
masih dieman-eman untuk umatnya nanti di akhirat. Luar biasa Rasulullah. Sampai di sirat pun kemudian mendoakan, setiap kita akan lewat, ya Rabb salim, Allahumma salim, salim. Maka di dalam Al-Quran itu disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah itu luar biasa, diutus kepada seluruh alam ini karena jiwa penyantun Rasulullah, penyayang Rasulullah. Dan sering kita dengar ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 128 itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sering kita dengar, maknanya luar biasa. Coba perhatikan, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, datang dari kaummu sendiri. Jadi Rasulullah itu bukan jin, bukan malaikat. Artinya bisa kita tiru, berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Rasulullah. Bukan sesuatu yang jauh. Rasulullah itu bukan jin, bukan malaikat. Sama seperti kita, punya perasaan, pernah disakiti. Jadi tidak ada alasan kalau masalah sabar misalnya, gini-gini, iya, ruah Nabi, Rasul menkok bene. Dah begitu. Iya Rasulullah. Kalau aku kan bukan. Betul memang ya. Tetapi ini untuk memberikan petunjuk kepada kita bahwa Rasulullah itu sangat luar biasa sayangnya kepada kita, lalu kemudian bisa untuk kita tiru semampu kita untuk mendekat kepada Rasulullah. Dan di situ disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma anittum. Rasulullah itu merasa berat melihat penderitaan umatnya itu, melihat apa yang akan terjadi kepada umatnya itu. Rasulullah berat dipikir terus, makanya sampai beliau pun mau meninggal, ummati, mikirkan umatnya. Berat terasa oleh Rasulullah itu tentang kita itu, karena memikirkan kita. Lalu beliau kemudian harisun alaikum, ingin kita itu tetap dalam keimanan dan keselamatan. Rasulullah menginginkan kita itu dalam keimanan dan keselamatan. Itu yang dipikir oleh Rasulullah. Dan beliau itu sangat sayang, penyantun terhadap orang-orang yang beriman. Allahumma salli ala Muhammad salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad salli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menggambarkan kondisi orang yang melewati sirat itu semuanya dalam keadaan takut dan cemas. Takut dan cemas. Semua takut memikirkan, takut tergelincir itu. Namun demikian Rasulullah kemudian menggambarkan bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, manakala kemudian dia akan melewati sirat itu, dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri itu disebutkan bagaimana kondisi orang-orang beriman, orang-orang bertakwa ketika mau melewati itu atau sudah posisi melewati sirat itu. Fayamurul mu'minuna katurfil ain wal barki wa karrihi wa qattairi wa ka'ajawidul al-khail wa rikab fanajin musallamun wa mahdusun mursalun wa magdusun fi nari jahannam. Rasulullah berikan gambaran orang-orang yang melintasi sirat itu laksana kedipan mata, qatar fil ain. Jadi ada yang melewati sirat itu seperti begini, Pak. Tek, sedikit sudah sampai. Luar biasa, insyaallah. Jadi melewati sirat seperti kedipan mata. Insyaallah orang-orang yang beriman, orang bertakwa. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Ada juga wakal barki, seperti kilat, cepat, tapi lebih lambat dari kedipan mata tadi. Ada seperti kilat. Waqat tairi, ada yang seperti burung, jalannya itu seperti burung, tenang. Ada juga yang seperti kuda yang berlari kencang, jadi seperti kuda pacuan itu, kencang larinya. Ada juga yang kemudian seperti rikab, orang yang naik kendaraan.
cepat juga. Tetapi ada juga yang kemudian fanajin musallamun, setiap orang yang kemudian melewati sirat itu diberi selamat. Tetapi ada yang kemudian sampai terseok-seok, sampai terkoyak-koyak, tapi sampai juga. Karena di situ ada duri-duri pengait di sirat itu. Jadi ada orang beriman, orang bertakwa itu sampai kemudian posisinya tuntas sampai di ujung sirat itu, sampai ke surga itu, tapi kemudian dalam keadaan terkoyak-koyak, tapi dia selamat. Tapi ada yang tidak terkait lalu kemudian jatuh, naudzubillah. Jadi jatuh sebelum kemudian bisa melewati sirat itu. Nah, itu gambaran Rasulullah terhadap orang-orang yang beriman. Ada hadis lagi riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an berkenaan dengan gambaran melintasi sirat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tursalul amana war rahim fatakumani janabat as-sirat yaminan wa shimalan fayamurru awwalukum kal barqi qala qultu bi abi anta wa ummi ayyu syai'in kamaril barq qala alam tarau ilal barqi kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati ain summa kamarri summa kamarit tayr wa shaddidir rijal tajri bihim a'maluhum wa nabiyyukum qa'imun 'alas sirat yaqul rabbi sallim sallim hatta ta'jiza a'malukumul ibad a'malul ibad hatta yaji'ur rajulu fala yastati'us sayr illa zahfan qala wa fi hafatis sirat kalalib mu'allaqatun ma'muratun bi ahdi man umirat bihi famahdusun najin wa magdusun finnar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amanat dan menyambung tali kekerabatan diutus, keduanya berdiri di kanan kiri sirat itu. Coba perhatikan ini Bapak dan Ibu, penting ternyata. Rasulullah menyatakan diutus oleh Allah yang namanya amanat-amanat dengan tali kekerabatan persaudaraan untuk berada di kanan kiri sirat itu. Ini menunjukkan pentingnya kehidupan kemanusiaan, bahwa jangan pernah berkhianat terhadap amanat-amanat yang diberikan. Jangan pernah tidak bisa dipercaya dengan amanat-amanat itu. Amanat-amanat itu penting sampai kemudian disuruh ya di kanan itu sirat. Yang kedua, tali kekerabatan persaudaraan, rahim. Maka Allah Maha Rahman Maha Rahim. Allah marah kepada orang yang memutus tali persaudaraan. Tapi berapa banyak orang-orang yang mengikuti nafsu dan egonya, biarkan. Bana ta'anu atinara mau pagi. Hati-hati. Jadi persoalan amanat-amanat itu, lalu kemudian persoalan tali kekerabatan itu, persaudaraan itu, jangan pernah dientengkan dalam kehidupan dunia ini. Karena itu dua-duanya akan menjadi ya, disuruh diutus oleh Allah di ujung sirat itu. Nah, lalu terlebih dahulu di antara kalian melintas laksana kilat. Abu Hurairah kemudian bertanya, ayah dan ibuku sebagai tebusannya bagimu, apa yang seperti kilat itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidakkah kalian lihat bagaimana kilat melintas dan kembali dalam sekejap mata? Setelah itu orang yang melintas laksana hembusan angin, setelah itu seperti terbangnya burung dan seperti kencangnya orang yang berlari. Nabi kalian berdiri di atas sirat dengan berdoa, ya Rabb, selamatkan, selamatkan. Hingga amalan-amalan hamba tidak mampu, sampai ada seseorang yang tidak mampu berjalan selain dengan merayap. Di kedua tepi sirat terdapat banyak pengait yang tergantung, yang diperintahkan untuk mengait orang yang diperintahkan untuk dikait. Ada yang kemudian terkoyak-koyak dengan selamat, dan kemudian ada yang tidak terkait, dia jatuh ke dalam neraka. Di riwayat Muslim. Itulah gambaran sirat yang kemudian diberikan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi menurut Imam An-Nawawi itu setelah berdasarkan penjelasan-penjelasan itu ada 3 keadaan orang yang melintasi sirat itu. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang selamat. Mereka yang kemudian tidak mengalami hal-hal sedikit pun yang membuat dia berhenti dan membuat dia kemudian terkoyak. Dia selamat saja. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kemudian yang kedua, kelompok orang-orang yang dikoyak-koyak besi, yang di situ ada memang, tetapi kemudian dia tetap meneruskan perjalanan sampai kemudian bisa lolos dari api neraka. Sedangkan yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang dihalau ke neraka, kemudian dia jatuh, dicampakkan pada saat berjalan di sirat itu. Na'udzubillahi min dzalik. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Syekh Mahir Ahmad Sufi itu menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu bisa melewati sirat itu karena memang dia memiliki cahaya. Dan cahaya orang-orang yang beriman yang melewati itu ada bermacam-macam. Ada yang cahayanya begitu sangat besar banyak seperti gunung gitu. Jadi ketika melewati sirat itu santai saja dia, karena cahayanya banyak. Ada yang cuma cahayanya seperti tingginya orang, ada yang kemudian sedikit. Jadi tergantung kepada amal-amal yang dilakukan, dan cahaya itu adalah dari amal-amal yang kita lakukan. Di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8 disebutkan, yauma la yuzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ini Bapak dan Ibu boleh nanti lihat di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapannya dan di sebelah kanan mereka, sambil berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Quran surat At-Tahrim ayat 8. Jadi boleh kita baca doa ini. Jadi doa Rabbana atmim lana nurana itu berkaitan dengan ya Allah, sempurnakan cahaya kami nanti ketika melintasi sirat itu. Kalau kemarin saya sudah nyampaikan, untuk hisab itu Rasulullah mengajarkan doa di sujud-sujud kita. Jadi di antara sujud-sujud kita bacalah Allahumma hasibni hisabai yasira. Lalu kemudian untuk mizan itu pada saat mau tidur, wasakil mizani. Di antara doanya, ya Allah, perberat timbangan kebaikanku nanti di mizan. Nah, untuk yang sirat ini boleh kita berdoa. Jadi kalau kita kemudian ingat suatu saat, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi ingat terlintas bisa melewati sirat, ya Allah sempurnakan cahayaku nanti. Sempurnakan cahayaku nanti pada saat melewati sirat. Itu doa-doa yang memang sudah sering harus kita lakukan. Jadi kalau orang-orang dahulu itu menangis karena itu, menangis tentang kehidupan akhirat itu, maka kita pun juga berpikiran seperti itu. Saya sering sampaikan di beberapa jamaah pengajian, kalau kita ingat persoalan-persoalan kesulitan-kesulitan akhirat ini, maka semua persoalan-persoalan dunia menjadi kecil, jauh lebih dahsyat nanti itu. Jadi persoalan-persoalan dunia ini menjadi kecil. Tetapi kita kadang-kadang justru sebaliknya, mengagungkan, mendewakan persoalan-persoalan dunia. Persoalannya jadi besar. Jadi seolah-olah akhirat mau temu nanti kecil. Salah. Kalau kita berpikiran akhirat itu kesulitan-kesulitannya macam-macam tadi disebutkan jauh lebih dahsyat, maka persoalan dunia akan menjadi sedikit. Ya bolehlah kita sakit, bolehlah kita tidak punya uang, bolehlah kita jadi persoalan, tetapi itu menjadi kecil kalau dengan dahsyatnya akhirat itu. Sehingga doa-doa kita harus kita selalu sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan surat-surat di dalam Al-Qur'an, surat At-Tahrim ayat 8 ini, kemudian juga di Quran surat Al-Hadid ayat 12,
disebutkan di situ bahwa, saya bacakan artinya saja, pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung. Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir itu menyatakan bahwa ketika memberikan penjelasan terhadap Quran surat Al-Hadid 12 ini, bahwa cahaya itu bergantung kepada kadar iman dan amal soleh yang kita lakukan. Jadi semakin banyak kekuatan iman kita dan amal soleh itu, maka cahaya pada saat melewati sirat itu akan semakin banyak. Terakhir saya ingin sampaikan, ini khusus Syekh Mahir As-Sufi itu dalam kitab beliau menyatakan bahwa ada beberapa amalan yang secara spesifik disebutkan oleh Rasulullah itu ada relevansinya dengan keselamatan melewati sirat itu. Walaupun secara umum sudah disebutkan semua amalan itu punya pengaruh terhadap apa yang terjadi nanti di akhirat, tetapi secara spesifik Rasulullah SAW mengaitkan amalan ini dengan bisa lolos selamat melewati sirat. Beliau sebutkan di antara amalan-amalan itu di dalam kitab beliau itu tentang akhirat itu, pertama adalah orang yang hatinya terkait dengan masjid. Jadi bapak ibu pengurus masjid atau siapapun yang menjadi pemakmur masjid, teruslah pertahankan keistiqomah terhadap masjid. Karena dalam hadis itu disebutkan, saya artikan saja, dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, masjid adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, Allah berikan kepadanya istirahat, Allah akan berikan angin yang sejuk, Allah akan berikan rahmat, dan akan diberikan kemampuan untuk menyeberangi sirat menuju keridhaan Allah dan menuju surga. Jadi orang yang hatinya terikat kepada masjid, adzan masjid, saya harus bantu masjid, terikat dirinya, maka dia di antara amalan yang kemudian bisa menyelamatkan di sirat itu. Ibu bapak pernah mendengar seorang Rasulullah SAW sempat agak marah gitu ketika kemudian bertanya seorang perempuan yang pekerjaannya membersihkan masjid. Lalu kemudian Rasulullah pernah bertanya, mana ibu yang biasanya bersih-bersih masjid? Mana yang biasanya bersih-bersih masjid? Sudah meninggal ya Rasulullah. Lah kok enggak diberitahu aku, kata Rasulullah. Coba perhatikan, kok enggak diberitahu? Agak tinggi Rasulullah nadanya. Ayo, di mana? Setelah itu kemudian Rasulullah salat di sana, salat gaib di kuburan orang ini. Berharganya orang yang kemudian mengurus masjid itu. Satu amalan yang bisa menyelamatkan sirat. Yang kedua, bersedekah yang baik. Hadis marfu dari Abu Naim, barang siapa baik dalam bersedekah, barang siapa yang baik dalam bersedekah, dia akan menyeberangi sirat tanpa lagi ada rasa takut atau mudil ya. Mudil itu santai aja, tidak pernah takut. Jadi kalau orang itu bersedekah baik, maka pasti ketika melewati sirat dia santai, tidak ada lagi rasa takut. Apa bersedekah yang baik itu? Tidak nyakitin, tidak diingat-ingat, tidak untuk dipamer-pamerin ya. Karena ada orang yang kemudian engkau kafir, wah siapa minta engkau. Nah orang yang bersedekah baik itu tidak ketahuan, tidak pamer, tidak nyakitin, memberikan penghargaan, malah tersembunyi. Jadi ada orang-orang yang kemudian ngirim uang, tiba-tiba loh kok banyak uangnya, siapa ini? Dan tidak ngasih tahu. Nah ini orang yang bersedekah baik. Nah orang-orang yang seperti ini nanti ketika melewati sirat, dia mudil. Mudil itu santai, gak ada rasa cemas, santai aja dia jalan. Yang ketiga,
orang yang membatalkan kerugian atau ketergelinciran seorang muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang membatalkan kerugian pembelian seorang muslim, Allah akan membatalkan ketergelincirannya di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi ada orang yang membatalkan kerugian seorang muslim, dia tidak jadi karena dia dianggap saudaranya itu rugi nanti. Oh jangan, sudah, tidak usah, kamu rugi nanti. Dia batalkan, maka dia akan selamatkan, Allah akan menyelamatkan orang ini dari ketergelinciran sirat. Kalau kita kan tidak, kadang-kadang karena kita merasa untung banyak, iya sudah, diam-diam aja. Nah, orang yang menyelamatkan dari kerugian besar saudara muslim yang lain, dia selamatkan, dia tahu jangan, kamu jangan begitu, jangan beli itu, kamu rugi besar nanti. Dia selamatkan saudara muslimnya itu, maka Allah akan selamatkan dari ketergelinciran nanti di sirat itu. Bantulah orang muslim yang lain kalau sampai dia akan rugi besar atau kemudian rugi. Itu amal itu. Itu diantara amal yang kemudian bisa menyelamatkan kita dari sirat itu. Yang keempat, karena ini ada hadisnya semua. Yang kedua, mempermudah orang lain. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadi penghubung saudaranya yang muslim dengan pemilik kekuasaan dalam rangka memperoleh kebaikan atau mempermudah kesulitan, Allah akan menolongnya menyeberangi jembatan sirat pada hari kiamat di saat kaki mudah tergelincir saat itu. Jadi orang yang memudahkan urusan orang lain. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya hadis-hadis Rasulullah tentang bisa selamat dari sirat itu banyak berkaitan dengan persoalan orang lain, membantu orang lain, mempermudah orang lain, lalu kemudian menolong orang lain. Kalau tadi yang pertama dirinya sudah terikat dengan masjid pada Allah itu, tapi di sisi lain dia mudah menolong, membantu dan sebagainya, itu luar biasanya. Memang ada relevansi antara hubungan kepada Allah dengan hubungan kepada sesama manusia. Ada 6 yang beliau sebutkan. Yang kelima adalah menolong seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dan berjalan dalam rangka memenuhi kepentingannya. Ini sering ada dan bisa dilakukan ya. Jadi kalau ada orang yang suka nemeni orang untuk memudahkan urusannya, membantu, itu juga akan memudahkan dan menyelamatkan dia dari sirat itu. Dan yang terakhir adalah melindungi orang beriman dari kejahatan orang munafik. Itu hadis dari Sahal bin Mu'ad, bahwa siapa yang kemudian melindungi saudaranya dari kejahatan orang, terutama orang-orang munafik, maka dia akan diselamatkan oleh Allah pada saat melewati sirat. Jadi tolonglah orang. Kalau bapak tahu, ibu tahu orang ini akan berbahaya, akan dijahati orang munafik, bapak segera menolong dia, membantu dia, maka akan dimudahkan pahalanya nanti ketika melewati sirat dengan baik. 6 amal yang disebutkan oleh Syekh Mahir As-Sufi itu bisa sebenarnya kita lakukan. Satu adalah keterikatan kita dengan masjid, artinya hubungan kita dengan Allah luar biasa, terus kita jaga untuk mengurus rumah Allah. Tapi di sisi lain kita suka membantu, menolong, memudahkan urusan orang lain. Maka tidak sulit kalau kemudian suka di masjid, tapi sebaliknya suka menyulitkan orang, suka merugikan orang, itu tidak sulit. Berarti dia tidak sulit. Amal yang kemudian ditunjukkan di situ oleh Syekh Mahir As-Sufi adalah keterikatannya kepada Allah baik, lalu kemudian kepada sosialnya dia luar biasa sosialnya, karena dia memudahkan dan selalu berbuat baik. Kita akhiri kajian tentang sirat ini dengan saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam At-Tazkirahnya. Pikirkanlah bagaimana seandainya kita nanti suatu saat betul-betul akan berada di sirat itu. Saat kita merasa ketakutan dan kesedihan yang luar biasa, saat kita merasa dosa-dosa kita terlalu banyak untuk melewati sirat itu, saat itu hati kita begitu sangat berguncang dan ketakutan yang luar biasa. Mohonlah terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa selamat dari sirat itu dan bisa berhasil melewati sirat dengan baik, dan selalulah berdoa kepada Allah, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir.
Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.